Uang akan mengalir deras bahkan tanpa pernah kamu duga. Hal ini terjadi bukan karena kamu mendadak bekerja 2 kali lebih keras, bukan karena kamu jauh lebih pintar dari orang lain, dan bukan pula karena dunia tiba-tiba berubah menjadi tempat yang adil. Ini bukan sebuah khayalan, bukan janji manis dari motivasi murahan, dan sama sekali bukan tentang berpikir positif tanpa dasar yang nyata. Jika kamu mampu memahami satu pergeseran kecil, namun sangat mendasar ini, cara rezeki masuk ke dalam hidupmu akan berubah total, tanpa drama, tanpa aksi kejar-kejaran yang melelahkan, dan tanpa rasa jenuh yang sama. Sekarang, cobalah jujur pada dirimu sendiri. Kamu sudah mengerahkan seluruh upayamu. Kamu sudah mencoba berbagai cara, membaca buku, belajar, bahkan mungkin menerapkan bermacam-macam strategi finansial. Namun, mengapa uang tetap saja terasa seperti sesuatu yang harus dikejar? Dan ironisnya, semakin kencang kamu mengejarnya, ia justru terasa semakin menjauh. Pernahkah kamu merasa hidupmu terjebak dalam lingkaran yang sama? Bekerja, didera harap kecemasan, mendapatkan sedikit hasil, merasa lega sejenak, lalu kembali dilingkupi rasa khawatir. Kondisi ini terjadi bukan karena kamu tidak layak atau tidak pantas untuk hidup berkelimpahan. Justru, hal ini disebabkan oleh adanya pola batin yang sangat halus, hampir tak kasat mata, yang terus kamu ulang setiap hari. Berhentilah sejenak, tarik napas secara perlahan, dan rasakan tubuhmu saat ini. Apakah kamu menjalani hidup ini dari rasa tenang, atau justru dari rasa takut akan kekurangan? Inilah titik krusial yang jarang sekali dibahas. Rezeki tidak hanya merespons tindakan fisikmu, melainkan merespons posisi batinmu. Ia tidak mendekat kepada siapa yang paling sibuk dan kelelahan, melainkan kepada siapa yang batinnya paling selaras. Ketika kamu berhenti memburu uang dari rasa takut, dan identitas batinmu mulai bergeser, uang justru akan menemukan jalannya sendiri menuju hidupmu, seringkali melalui cara-cara yang tidak pernah kamu rencanakan sebelumnya. Sebagian besar hubungan manusia dengan materi dimulai dari emosi yang sama. Takut tidak cukup, takut tertinggal, serta takut gagal memenuhi standar sukses versi orang lain. Dari titik kecemasan itulah, kamu mulai bekerja dan mengambil keputusan hidup. Masalah utamanya bukan pada kerja kerasmu, melainkan pada mode batin saat kamu melakukannya. Saat kamu hidup dalam mode bertahan hidup, survival mode, tubuhmu akan menegang, napasmu memendek, dan pikiranmu selalu berlari mengawasi masa depan. Kamu tidak benar-benar hadir di hari ini, karena batinmu terlalu sibuk memastikan keamanan esok hari. Target, cicilan, dan perbandingan sosial terus menekan dari satu arah yang sama. Disinilah paradoks itu dimulai. Ketakutan menciptakan energi menekan, push energy. Energi ini bekerja seperti tangan yang menggenggam pasir terlalu keras. Semakin kuat kamu menggenggamnya, semakin banyak sesuatu yang ingin lolos dari sela-sela jarimu. Secara psikologis, ketakutan membuat sudut pandang pikiran menyempit sehingga kamu hanya bisa melihat pilihan yang aman, bukan yang selaras. Secara spiritual, kecemasan memutus rasa percayamu pada alur kehidupan itu sendiri. Sebaliknya, keamanan batin menciptakan ruang ekspansi. Saat batinmu merasa aman, tubuh akan rileks, pikiran menjadi jernih, dan kamu akan mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Keamanan batin bukan berarti kamu berhenti bekerja, melainkan kamu berhenti bekerja dari rasa panik. Mulailah mengenali momen-momen kecil saat kamu mengambil keputusan atas dasar ketakutan. Saat menerima pekerjaan yang menguras waras karena takut menolak, atau saat membeli sesuatu hanya karena takut terlihat tertinggal. Begitu kamu menyadarinya,
Ambil jeda sadar, tarik napas secara mendalam, dan rasakan kehadiran dirimu sepenuhnya. Ada satu kekeliruan yang sangat umum, namun jarang diakui secara jujur. Kamu merasa sudah berusaha menjadi orang baik, bekerja dengan niat yang lurus, tidak merugikan orang lain, bahkan sering mengalah. Namun, mengapa aliran rezeki rasanya tetap tersendat? Di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan keadaan atau justru menghakimi diri sendiri. Padahal, masalahnya bukan soal pantas atau tidak pantas. Materi tidak bergerak berdasarkan hukum moral atau datang sebagai hadiah atas kebaikan hati. Ia bergerak mengikuti keselarasan frekuensi hidupmu. Identitas batinmu berbicara jauh lebih keras daripada sekadar niat. Kamu bisa menginginkan kelimpahan sekuat tenaga dan mengucapkan afirmasi setiap pagi. Namun, jika identitas batinmu masih beroperasi sebagai seorang pejuang yang tersiksa atau penyintas yang selalu kekurangan, realitas hanya akan memperkuat peran tersebut. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa yang kamu izinkan untuk menjadi hal normal di hidupmu. Jika hidup yang ringan dan tenang terasa asing bagimu, maka hidup yang berat dan penuh perjuangan akan terus kamu ulang tanpa sadar. Perhatikan tanda-tandanya. Kamu merasa sulit menerima bantuan atau kemudahan dari orang lain. Muncul rasa bersalah yang besar saat kamu sedang tidak sibuk. Merasa aneh dan cemas saat uang datang tanpa disertai perjuangan yang berdarah-darah. Identitas sebagai pejuang seringkali lahir dari masa lalu yang keras. Peran itu mungkin dulu menyelamatkanmu, tetapi jika tidak dilepaskan sekarang, ia akan terus menciptakan realitas baru yang melelahkan untuk didebat. Melepaskan identitas lama bukan berarti kamu menyangkal masa lalu. Itu berarti kamu berhenti membiarkan masa lalu memegang kemudi masa depanmu. Mulailah bertindak dari identitas baru melalui hal-hal kecil. Berani menerima pemberian tanpa harus merasa berutang penjelasan. Dan berani beristirahat tanpa diselimuti rasa bersalah. Biasakan dirimu dengan rasa aman tanpa alasan yang muluk-muluk. Saat rezeki mulai mencarimu, aksi mengejar akan digantikan oleh daya magnetis. Jika kita jujur, masalah terbesarmu saat ini mungkin bukan kurangnya usaha, melainkan terlalu banyaknya pikiran yang berisik. Pikiranmu jarang sekali diam. Bahkan saat tubuhmu sudah berhenti bergerak, kepalamu tetap bekerja keras menghitung, mengkhawatirkan, dan membandingkan keadaan. Seolah-olah masa depan harus terus diawasi ketat agar tidak lepas kendali. Uang tidak dapat bertumbuh di dalam ruang yang penuh dengan tekanan. Ia menyukai ruang batin yang lega. Keheningan batin bukan sekadar kemewahan spiritual, melainkan sebuah kondisi fungsional yang nyata. Saat batinmu tenang, keputusanmu akan menjadi jernih. Kamu tahu kapan harus melangkah maju dan kapan harus menunggu. Disinilah perbedaan antara push energy, memaksa karena panik, dan pull energy, menarik karena selaras, menjadi sangat nyata. Push energy terasa terburu-buru dan tegang, sementara pull energy terasa tenang, namun pasti. Kepercayaan sejati adalah sebuah kepastian yang berjalan tanpa ketegangan. Kamu tetap melangkah dan bertindak, namun tidak dengan tangan yang gemetar, karena mencemaskan hasil akhir. Latihlah dirimu untuk bekerja dari kejelasan, bukan dari kepanikan. Salah satu langkah terpenting adalah memisahkan nilai diri kamu dari angka di saldo rekening. Uang hanyalah sebuah alat, bukan ukuran harga diri. Selama harga dirimu naik turun mengikuti angka finansial, batinmu tidak akan pernah stabil. Dan ketidakstabilan itulah yang kerap mengacaukan aliran rezeki. Dunia seringkali mengajarkan bahwa tekanan adalah bahan bakar utama untuk bergerak. Padahal, tekanan hanya mampu menggerakkanmu dalam jangka pendek. Sementara ketenanganlah
yang menciptakan keberlanjutan. Saat frekuensi batinmu tenang, kamu tidak lagi memancarkan sinyal "aku butuh", melainkan sinyal "aku siap". Menarik rezeki tanpa kehilangan kewarasan bertindak dari ketenangan bukan berarti kamu diam pasif tanpa arah. Itu berarti kamu bergerak maju tanpa melibatkan kekacauan di dalam kepala. Ada perbedaan besar antara usaha yang dilakukan secara sadar dengan usaha yang dilakukan karena terpaksa. Usaha terpaksa lahir dari rasa panik, sehingga gerakannya reaktif dan berlebihan. Sebaliknya, usaha sadar lahir dari kejelasan, sehingga langkahnya tenang, terukur, dan tepat sasaran. Pegang 3 prinsip ini sebagai kompas untuk bertindak selaras. Jelas, tanpa terburu-buru. Kejelasan selalu lahir dari sebuah jeda. Terburu-buru seringkali menyamar sebagai sebuah keberanian, padahal itu hanyalah ketakutan yang sedang berlari cepat. Konsisten. Tanpa tertekan, konsistensi yang sehat tidak membutuhkan paksaan yang menyiksa. Bangunlah sistem kecil dalam hidup dan pekerjaanmu yang bisa kamu ulang secara konsisten tanpa membuatmu membenci hidupmu sendiri. Terbuka tanpa melekat. Bukalah dirimu terhadap segala peluang yang ada, namun lepaskan ego untuk mengontrol hasil akhirnya. Keterikatan yang berlebihan hanya akan menciptakan ketegangan batin. Dalam dunia pekerjaan dan bisnis, menerapkan hal ini berarti berani memilih proyek yang jelas nilainya, menetapkan batasan energi yang sehat, serta mengambil keputusan saat batin sedang stabil, bukan saat adrenalin atau ketakutanmu sedang memuncak. Keputusan terbaik dalam hidupmu hampir selalu muncul saat batinmu sedang berada di posisi yang tenang, bukan saat kamu sedang berambisi membuktikan diri atau menebus luka masa lalu. Paradoks terbesarnya adalah, uang justru akan mulai datang mencari ketika kamu berhenti menjadikannya sebagai satu-satunya sumber rasa aman di dunia ini. Ketika kamu tidak lagi memaksa uang untuk mengemban tugas berat, seperti menambal kekosongan jiwa atau menentukan harga dirimu, maka beban itu akan lenyap. Batinmu akan menjadi utuh, bahkan sebelum angka di rekeningmu berubah. Dan justru, dari keutuhan batin itulah, sebuah aliran baru akan resmi terbuka. Uang akan datang saat kamu berhenti hidup dari rasa kekurangan. Dan ini baru permulaan. Tekan tombol subscribe jika kamu siap melanjutkan perjalanan ini bersama langkahtenang.id. Sampai jumpa di episode selanjutnya.